Selamat datang kembali. Saya lanjutkan tentang primitive syndrome yang kedua, yaitu kekerasan yang disistemkan sebagai bagian mendasar usaha manusia untuk bertahan hidup, untuk survive lah. Dia bisa berupa ide-ide hingga bentuk-bentuk praktek kekerasan yang awalnya dimaklumkan, lalu dibiasakan, dan lantas diteruskan diajarkan melalui sistem pendidikan, sistem pengajaran, melalui komunikasi sosial, dan itu semua melekat akhirnya pada tradisi dan sistem budaya, dan dianggap sebagai kenormalan, sebagai sesuatu yang wajar. Dan mengapa begitu? Alasannya adalah selama hal itu didasarkan pada alasan bertahan hidup manusia, maka kekerasan relatif bisa diterima. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hal itu terjadi? Bagi saya, kekerasan yang paling mudah dimaklumi dan dianggap normal bisa kita lihat itu bermula tertuju pada yang paling lemah, yang paling tidak berdaya, apalagi bisa melawan. Misalnya alam terdekat kita lah, tanah, air, udara. Coba kita lihat bagaimana perlakuan manusia pada mereka. Jangankan hanya mengotorinya dengan sampah yang tidak terurai sekalipun, meracuninya dengan sengaja pun, dengan sistematis pun, manusia tega. Mengapa begitu? Karena tak melawan. Dan karena tidak ada perlawanan, makin giatlah manusia mengeksplorasi kekerasannya pada hutan, gunung, lembah, danau, sungai, bahkan samudra, lautan yang penuh keindahan, keragaman hayatinya masing-masing. Karena mereka juga nampaknya pasif saja, pasrah, menyerah, maka aksi kekerasan merembet ke yang lain, ke para binatang, dari binatang yang paling jinak, menggemaskan, lucu, disayang, diberi nama, hingga binatang yang besar, yang mengagumkan, yang membuat manusia terheran-heran. Semuanya dijadikan alat kesenangan, mulanya jadikan tontonan di kebun binatang, di sirkus, di topeng monyet. Lantas, ya sekali-sekali dengan alasan, ya toh manusia harus bertahan hidup untuk survive, puas mempermainkannya, ya disembelih lah, dimakan. Begitu jugalah akhirnya tertanam sikap manusia terhadap sesamanya, terhadap sesama manusia. Semuanya akan jadi korban kekerasan atas nama usaha bertahan hidupnya manusia. Nah, ini orang selalu menganggap, ya normal, wajar, itulah hidup. Kenapa kenormalan begini saya golongkan sebagai primitive syndrome? Karena kenormalan seperti ini sejak zaman purbakala, sebelum era ada Tuhan pun, manusia sudah bermentalitas menormalkan dan melakukan tindakan-tindakan yang sama persis seperti itu. Mari kita berefleksi tentang kehidupan bersama. Demikian khotbah sak menitan. Terima kasih dan sampai